Halo teman-teman semua di seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada di dunia ini. Ya, teristimewa saya berbicara dalam bahasa Indonesia, khususnya berarti orang Indonesia aja yang mengerti ya. Karena saya terus terang nggak tahu bahasa Inggris ya. Berawal dengan pembukaan video ini ya, pekerjaan saya adalah pelaut. Di channel ini, nama channelnya adalah Marine Clan of United ya. Dan dalam channel ini juga tulisan Indonesianya judulnya adalah cerita pelaut. Cerita tentang pelaut. Saya boleh berbicara tentang pelaut karena saya sudah menjadi pelaut itu sudah sekian lama ya. Sudah sekian lama. Sudah lama YouTube ini saya tahu, saya tonton. Dan dulu-dulunya itu saya nggak berani bikin channel YouTube karena orang kan berbicara. Sampai di mana sih pengalamannya sampai dia sudah bisa berbicara di YouTube tentang pelaut? Mungkin tebakan Anda berapa usia saya sekarang? Oke. Nanti kita bincangkan lagi tentang usia ya. Atau mau sekarang saya omongin ya. Usia saya sekarang kira-kira berapa? Usia saya sudah hampir setengah abad. Dan saya menjadi pelaut itu sudah berapa tahun? Ya. Umur 18 tahun saya sudah menjadi seorang pelaut. Jadi boleh dong saya berbicara tentang laut. Karena banyak pepatah mengatakan asam garam yang saya lewati itu banyak sekali. Oke, dalam konten ini saya nggak banyak membuat video yang terlalu wah, dengan kamera yang megah, dengan dandanan orang yang membuat YouTube itu yang terlalu wah lah maksudnya. Kalau saya membuat YouTube ini dengan keadaan apa adanya aja, karena saya orangnya begitu, nggak mau istimewaan lah ya. Oke, gitu. Dalam hal ini saya ingin mengapresiasikan pekerjaan saya kepada pelaut-pelaut muda, pelaut baru, pelaut pemula, dan teristimewa. Saran ini saya sampaikan kepada orang tua ya, yang anaknya ingin menjadi seorang pelaut. Kenapa dia ingin jadi pelaut? Ya, mungkin dia mendapatkan informasi dari temannya, saudaranya, tetangganya, ataupun dari sekolah yang dia dapat informasi dari mana-mana yang dia lihat dan dia dengar tentang pelaut. Oh, pelaut itu banyak uang, gampang cari uang. Ya, realitanya begitu. Namun Bapak Ibu, ini saya sharing untuk Bapak Ibu dulu ya. Karena bapak dan ibu itu adalah panutan anaknya. Jadi apabila anaknya ingin menjadi pelaut, ada sokongan dari orang tua, ada dorongan dari orang tua. Orang tua itu harus mengerti tentang pelaut. Jangan hanya mendengar saja tentang enaknya atau baiknya aja ya. Gini, Bu, Pak, saya ingin jadi pelaut, soalnya pelaut itu banyak uang, gajinya gede. Iya betul gajinya gede, tapi bukan semua. Ada yang gede, ada yang enggak, tergantung perusahaannya gitu. Jadi Bapak Ibu, anaknya ini ingin menjadi pelaut seperti apa? Kalau ibu dan bapak ingin anaknya lebih ke jenjang atas, ibu dan bapak
memprepare dia bersekolah di sekolah pelayaran seperti SPM, namanya Sekolah Pelayaran Menengah. Kalau SPM itu ya, tamatan sekolahnya dia mendapat ijazah ANT 4 atau ATT 4 ya. Kalau bagian orang sebelumnya di laut itu mempunyai dua bagian ya untuk menjadi pelaut. Yang satu bagian dek ya, dan yang satu bagian mesin. Yang bagian dek ini kerjanya di atas geladak kapal ya, di anjungan kapal. Sedangkan orang mesin dia bekerja di kamar mesin. Dia boleh kerja di dek untuk memperbaiki mesin yang berada di atas dek kapal, di geladak ya, atau di haluan kapal. Tapi aslinya dia bekerja di bagian mesin. Jadi dia nggak selamanya di atas anjungan kapal, di geladak kapal. Kebanyakan mereka bekerja di dalam ruangan mesin gitu. Jadi ibu dan bapak harus lihat nih, anak nih profesinya cocoknya di mana gitu. Di atas dek, apabila dia kemudian hari bisa menjadi seorang kapten ya. Seorang kapten itu posisi yang tertinggi di atas kapal ya. Di bagian mesin dia menjadi seorang KKM, kepala kamar mesin. Dia adalah orang kedua di atas kapal setelah kapten. Pangkatnya beda sedikit. Anaknya ingin menjadi pelaut itu karena kemauan diri sendiri atau hanya ikut-ikutan ya. Bapak dan ibu sekalian, saya ingin mengatakan jangan salah. Kepada anak-anak sekarang kita harus mengetahui persis karakter dia untuk bersekolah. Jangan hanya ikut-ikutan. Kasihan bapak ibu yang sudah mengeluarkan dana yang begitu besar menyekolahkan dia, terus dia bersekolah sampai selesai, tapi akhirnya karakter pekerjaan yang akan dia tuju tidak sesuai dengan ijazahnya, membuat dia trauma dan tidak cocok, dan akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan cita-citanya padahal sudah selesai sekolah. Berapa biaya yang digunakan selama bersekolah ya Bapak Ibu sekalian. Apabila anak Anda ingin bersekolah pelaut biar lebih cepat ya, dia selesai dari SPM itu kelas 4, dia sudah bisa menjadi perwira di atas kapal. Tapi apabila ibu bapak tidak tahu prosedurnya untuk jadi pelaut, bapak ibu hanya mungkin dia bergaulnya dengan orang yang biasa pelaut seperti jurumudi ya. Oh, lo hanya mengambil BST kok, sertifikat BST ya, sertifikat penunjang Basic Safety Training. Oh, sesudah itu kamu tinggal cari buku pelaut ya. Buku pelaut itu suatu penunjang dan harus mempunyai buku pelaut orang yang bekerja di atas kapal. Terus kamu nanti sekolah ambil rating itu namanya ANTD, Ahli Nautika Tingkat Dasar, atau ATTD, Ahli Teknika Tingkat Dasar. Berarti anaknya ibu bapak ini sekolahnya memang betul-betul dari dasar, jauh sekali dari dasar. Ibu bapak banyak sekali akan keluarkan dana untuk mengeluarkan dana untuk mengambil sertifikat penunjang sebagai jurumudi atau bagian mesin tingkat dasar. Tahapnya lama, terus tahap
peningkatannya maksud saya ya, ibu bapak ibu harus mengerti tentang dasar. Namanya dasar itu orang dari bawah betul. Jadi tapi kalau ibu sekolahkan dia di sekolah pelayaran yang memang mengeluarkan boleh meneruskan ke jenjang ijazah ANT 4 atau di akademi di Jakarta di mana-mana pun banyak ya, ada ya. Akademi itu artinya setelah anak ini sekolah sekian tahun, dia bisa menghasilkan ijazah tingkat 3. Tingkat 3 artinya dia masih muda, tapi dia sekolah sampai 4-5 tahun tuh baru boleh mendapatkan ijazah tingkat 3. Kalau di sekolah pelayaran SPM itu keluarannya tingkat 4 ya, Bapak Ibu. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang sekolah dari awal, dari dasar, yang menempuh untuk mengambil ijazah ATTD atau ANTD, berarti itu dari dasar, dia dari jurumudi. Jenjang dari ANTD atau ATTD ini dia 2 tahun berlayar pengalamannya, baru bisa bersekolah di sekolah pelayaran menjadi namanya PASIS. Arti PASIS itu perwira siswa ya. Bapak Ibu, kalau yang dari dasar itu dia bisa sekolah tapi baru dia mendapatkan kelas 5. Ijazah tingkat 5 ya. Pangkatnya itu cuma 1 strip warna putih. Itu dia artinya dia menempuh ijazah tingkat 5. Apabila Bapak Ibu punya anak bersekolah di sekolah pelayaran yang notabene setara dengan sekolah pelayaran menengah SPM, itu dia mengeluarkan ijazah kelas 4. Itu satu pangkatnya itu 1 strip warna kuning. Ingat, kalau wala 1 strip warna putih itu ijazah kelas 5. Ijazah lokal artinya itu tidak digunakan di luar negeri. Ijazah lokal khusus di Indonesia yang diakui di luar negeri itu mulai dari ijazah kelas 4 ya, jangan salah Bapak Ibunya, kelas 4 ke atas. 4 3 2 1 sudah terakhir. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya sharing ini semua karena banyak orang tua dari calon pelaut ini terkecoh dengan sekolah pelaut. Kadang Bapak Ibu yang mungkin dari tidak punya pengalaman ya tentang sekolah pelayaran ini, cuma dengar dari anaknya yang sudah bergaul dengan orang-orang yang lain, oh ayah ibu saya ingin menjadi pelaut, pelautnya ini bla 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 begini. Yang enaknya ini yang didengar, tapi yang nggak enaknya itu dia nggak dengar. Karena orang kadang teman-teman yang lain itu berbicara yang enaknya aja. Jadi begitu kita dengar di telinga itu, wah enak ya jadi pelaut. Iya enak, tapi seperti apa enaknya? Gitu. Jadi begitu putra dan putri Anda ingin menjadi pelaut, maaf saya katakan putra dan putri karena sekarang itu pelaut seorang putri itu sudah banyak sekali, bukan kayak dulu zaman tahun 70-an 80-an 80-an pun 70-an sudah ada perempuan, boleh hitung 1 2 gitu. Sekarang sudah bersaing dengan laki-laki begitu. Jadi saya sarankan dengan Bapak dan Ibu, saya membuat video ini untuk bertukar pendapat ya dalam hal ini menjadi pelaut. Banyak nanti saya akan cerita ke session saya berikut ya, ke
video-video berikut. Jangan sampai nanti saya berbicara sekarang ini terlalu lama, dibilang orang terlalu banyak, kata orang Jakarta ya, banyak bacot atau banyak cerita. Enggak, saya ini cerita realita, kenyataan yang seperti itu. Orang tua dari calon pelaut ini tidak mengerti tahap-tahap ke jenjang seorang pelaut menjadi pelaut yang handal, pelaut siap kerja. Begitu juga orang yang ingin menjadi pelaut itu harus betul-betul kamu siap, jangan cuma ikut-ikutan. Sebab jadi pelaut itu semuanya orang yang kuat. Gak ada pelaut yang orang yang lemah. Satu, lemah fisik, lemah mental. Yang kita inginkan di pelaut itu adalah kuat fisik, kuat mental. Apabila kita cuma kuat mental, lemah fisik, begitu kena ombak, kita mabuk atau berhari-hari kena ombak terus sakit. Apabila di laut kita sakit dan tidak tertolong, maybe even die, ya mungkin membawa ke kematian. Sudah pernah terjadi di mana-mana. Fisik itu kasih kuat, terutama kamu tidak mempunyai penyakit bawaan atau penyakit yang berbahaya. Sebelum menjadi pelaut, kamu periksa betul-betul badan kamu ya, Bapak Ibu. Anak Anda, putra dan putri Anda, betul-betul jangan sampai kamu sudah bersekolah. Oke, orang bilang, maaf kata ya, saya bilang, sekolah sekarang kan nggak begitu ketat pemeriksaannya. Oke, sekolah lain ketat, sekolah lain dia nggak membuat ketat. Karena apa? Dia menginginkan menerima murid yang banyak. Artinya pemasukan dia, pembayaran uang sekolah dia kan lebih banyak. Dia tidak memikirkan tentang tujuan itu pelaut sebetulnya seperti apa sih. Oh, dia kekurangan ini, ada sakit ini, anggap udahlah, gak apa-apa, itu urusan dia. Jangan Bapak Ibu. Anda harus mengetahui fisik putra dan putri Anda sebelum menjadi pelaut. Karena apa? Karena saking Bapak dan Ibu ingin menjadi seorang pelaut, pelaut banyak uang, bla bla bla. Oke. Bapak Ibu enggak tahu salah satunya, dia mempunyai penyakit bawaan. Begitu mau kerja harus mengadakan medical check up. Sekarang dia sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesaikan sekolah dia dengan biaya yang begitu banyak, iya kan? Dengan harapan bisa bekerja. Ternyata begitu mau kerja nggak bisa. Siapa yang rugi? Mungkin sebelumnya kalau sudah tahu kan Bapak dan Ibu tidak melangkah segitu jauh. Mungkin di bidang lain dia bersekolah. Karena menjadi seorang pelaut itu, kalau memang betul-betul Bapak Ibu ya, fisik dan jiwa dia harus sehat. Yang kedua, banyak yang saya ketemukan, ternyata begitu sudah selesai sekolah, putra dan putri itu ada yang buta warna. Buta warna itu bukan berarti kita nggak tahu membedakan warna kuning. Dikasih kuning ya dia tahu, hitam, merah dia tahu. Di dalam tes pelaut itu ada buku yang berupa warna-warna, ada bentuk nomor di situ, binatang. Itu yang bisa ditebak. Saya bukan orang buta warna. Kalau orang bukan buta warna, dia bisa melihat kan nomor itu di antara warna-warna yang lain, ya. Jadi begitu dicek sudah selesai sekolah, yang bersangkutan tidak bisa. Buta warna itu sepertinya ya, sepengetahuan saya tidak bisa disembuhkan ya. Mungkin karena apa? Di laut itu dicek tentang masalah warna. Kalau dia kerja di kamar mesin, dia harus mengetahui perbedaan antara warna ini berbeda. Di kapal itu yang membedakan air dengan minyak, warna. Semua tentang warna. Minyak, warna,
kalau orang awam bilang agak kecoklatan ya, merah hati ya. Merah hati begitu, bukan merah, bukan coklat. Campuran antara warna merah dengan hitam. Jadi agak sedikit kecoklatan begitu. Itu minyak diesel solar. Begitu juga air. Air kalau kita di kapal menggunakan warna biru, itu air tawar ya. Biru air tawar, ingat air tawar. Warna pipa yang membawa arus oli warnanya kuning. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit penjelasan tentang saya ini mengerti ya. Kalau untuk pemadam kebakaran, contoh seperti air laut ya, dia menggunakan warna merah. Jadi gunanya kenapa kita harus mengetahui putra dan putri kita itu tidak buta warna? Kita adakan tes awal ya. Tes awal sebelum dia sebelum dia menjadi pelaut dan sebelum dia memasuki tahap pendidikan pelayaran. Kadang orang berpikir, nggak apa-apa kok, dia cuman pasti bisa kerja. Jangan. Mungkin Anda bisa bekerja di kapal lokal, tapi bukan untuk keluar negeri. Di kapal lokal Anda bisa bekerja juga, tapi contohnya itu membawa kefatalan, berbahaya bagi Anda jika memaksakan. Itu dalam satu hal yang sangat ya, mungkin orang bilang kesalahan kecil, yang penting kok bisa bawa kapal, bisa start mesin. Jangan saudara-saudara, apabila Anda tidak mengenali warna, Anda itu even berbahaya. Bisa Anda kandas, bisa Anda tabrakan dengan kapal lain. Karena kapal lain di kapal itu kalau malam menggunakan lampu jalan, lampu navigasi, sebelah kiri merah, sebelah kanan hijau, paling atas warna putih. Kalau putra Anda atau putri Anda bekerja di bagian dek, dia harus mengerti tentang kapal ini saling berhadapan loh, begini artinya. Nanti saya jelaskan di sesi-sesi yang berikut. Dalam sesi pertama ini, dari part awal ini, saya ingin mengembangkan cerita saya sampai cara kerja di kapal, cara menyambung tali ya, suka dukanya banyak yang akan saya ceritakan ya. Jadi Bapak dan Ibu, begitulah pada tahap dasarnya. Kalau putra dan putri kita ingin bekerja, silakan komen di channel ini. Tolong Anda subscribe, like, dan mana tahu boleh share ke keluarga, ke teman, sanak family Anda, supaya bisa membuka pikiran Anda. Jangan sampai putra dan putri yang kita inginkan bekerja yang lebih baik tidak salah melangkah menempuh pendidikannya, harus begini dan harus begitu baru bisa jadi pelaut. Jangan telan bulat-bulat berita yang mengatakan jadi pelaut itu enak. Betul, enaknya seperti apa, susahnya seperti apa. Orang enak itu melangkah jadi enak, dia melalui tahap-tahap yang sulit dulu, tahap-tahap yang rumit ya. Di sini saya membuat channel ini, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan atau apa ya, dalam mimik, dalam kata-kata saya ada yang salah, mohon Anda ambil positifnya aja. Kalau yang sisi negatif mungkin tidak berkenan di Anda, tolong komen di bawah, nanti saya akan jawabnya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti saya jawab. YouTube saya ini baru, karena kemungkinan saya mungkin nggak lama lagi akan pensiun
dari pekerjaan saya ini ya. Nanti ada pertanyaan saya sebagai apa itu, atau bagaimana caranya menjadi pelaut, nanti akan saya sampaikan bersama video ini. Banyak sekali nanti saya sharing untuk tujuan ke orang tua, untuk tujuannya ke calon pelautnya, putra dan putri Anda, supaya kita tidak salah melangkah. Jangan cuman asal mendengar yang enaknya aja ya. Sebab di laut itu sangat keras kehidupannya ya. Kerasnya seperti apa? Ada orang yang berlayar jauh, ninggalin keluarga, itu hidup keras. Kita hidup sendiri, prepare diri sendiri ya. Kita harus pandai bawa diri. Sebab maaf kata ya Bapak Ibu, kakak sama adik dalam satu rumah, atau dengan ibu dengan bapak, kita berselisih pendapat ya. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain, notabene kita bukan satu keluarga. Ya syukur-syukur kalau ada keluarga di situ. Kalau kita jumpa dengan orang asing, kita hidup sendiri, nggak tahu bawa diri, bisa-bisa ya berabe, gitu kata orang di Jakarta ya. Bisa-bisa rusak hubungan pekerjaan itu. Jadi bersama channel ini, sekali lagi saya bilang, tolong di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa tekan lonceng belnya apabila ada video yang baru dari saya, penjelasan tentang pelaut, Anda yang lebih dulu menerima notifikasinya, dan Anda yang lebih dulu mendapat informasi dari saya. Nanti di sesi yang berikut saya akan memperkenalkan diri saya, siapa, nama, alamat, dari mana ya, agar supaya saya pun ada keterbukaan dengan Anda, dan Anda juga apabila merasa ragu dengan saya menjadi tidak ragu, karena oh iya, yang memberikan keterangan seperti ini di dalam video ini dia memang betul-betul pelaut, bukan cuman pekerja yang sudah lama pensiun dari laut. Saya masih bekerja, masih aktif ya. Ya, saya rasa sekian dulu video saya ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ambil foto ini di tempat kerja ya, tapi di atas keren bus namanya. Jadi dengan segala kekurangan, mungkin saya mengambil gambar nggak begitu bagus karena saya bikin videonya dengan handphone saja. Saya tidak punya alat-alat yang canggih, karena saya ingin berbagi dengan orang itu bukan harus dengan kelihatan alat yang mewah, tapi keterangannya itu tidak berkualitas kan, buat apa? Jadi siapa adanya aja. Terima kasih ya buat teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, putra dan putri yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang saya bilang tadi, subscribe, di share ke teman-teman, di like, teristimewa juga Anda tekan lonceng belnya, tombol loncengnya, supaya ada notifikasi yang masuk ke Anda. Saya rasa sekian dulu ya, sampai jumpa di session kedua, sebab ini session pertama baru saya bikin videonya, agar video saya bisa berkembang luas dan boleh membantu biar saya lebih semangat, karena video saya ditonton orang. Saya harus membuat video yang baru untuk orang-orang yang ingin mendengar isi hati saya, curhatan hatinya begitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam buat semua. Salam pelaut. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Anda waktu melihatnya. Sampai jumpa. Dah.